Pemirsa, video pendek yang merekam seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi sujud saat sholat Isya berjamaah di Masjid Jami Al Barokah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, viral di media sosial. Aku kawatin tulus. Dalam rekam kamera terlihat jamaah wanita yang sedang sholat. Tak lama kemudian seorang jamaah datang dan langsung mengenakan mukena dan ikut sholat berjamaah. Namun wanita itu terlihat masih sujud ketika jamaah lainnya sudah bangkit dan masuk rakaat terakhir. Bahkan hingga salam wanita itu tetap dalam posisi sujud. Usai sholat, para jamaah wanita pun langsung heboh. Masya Allah ya, kayaknya itu hal yang terjadi sama ibu-ibu itu tuh impian semua orang muslim ya gitu, termasuk saya sendiri gitu. Saya berharap banget ketika ditutupnya umur saya tuh pada saat saya lagi beribadah gitu. Jadi kalau misalnya kita ditutup pada saat melakukan hal baik itu insya Allah mudah banget untuk bisa masuk surganya gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya ditanya hal kayak gitu seperti apa, jadi saya pun pengen banget untuk bisa ngalamin seperti itu. Kayaknya semua umat muslim di seluruh dunia juga pengen dapat penutup umurnya seperti itu. Di Pekalongan seperti apa nih Bang? Insya Allah jannah, mudah-mudahan jannah. Saya lihat videonya tadi lewat di beranda tuh nenek-nenek meninggal pada saat sujud. Insya Allah ya. Insiden tabung LPG terbakar saat anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tuban memperagakan penanganan kecelakaan tabung LPG di hadapan rombongan siswa SDN Sudiharjo II beserta guru dan wali murid 26 Februari lalu. Akibat kebocoran, api cepat merambat hingga petugas mengambil langkah melempar keluar tabung LPG yang masih berkobar. Disemprot aja. Panas, Pak. Enggak. Sebenarnya kalau kita positifnya sih sebenarnya bagus ya, karena itu kan pembelajaran buat anak-anak yang nggak ngerti kan. Tapi mungkin mereka kurang persiapan atau gimana ya, jadinya sampai kecelakaan gitu ya. Kalau bisa persiapannya harus lebih matang lagi sih, karena kalau untungnya nggak ada korban jiwa ya. Kalau sampai ada kan bahaya juga maksudnya buat kedepannya. Apalagi di sana anak-anak kecil banyak yang nggak tahu gitu. Mungkin harus lebih persiapan lagi sih, matang. Bukan hanya guru dan wali murid, anak-anak yang semula duduk tenang langsung histeris dan kabur untuk menghindarinya. Namun pada akhirnya insiden itu berhasil diatasi. Angelina Sondak melakukan ziarah ke makam Aji Mas Said di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Anji, begitu ia biasa disapa, datang dengan membawa tanaman hias beserta dengan bunga tabur. Kepada tim Gospot, Anji mengaku rutin melakukan ziarah ke makam Aji Mas Said. Kalau ziarah sih insya Allah ya, masa sebulan sekali gitu. Paling nggak mendoakan ya azabnya ziarah kubur ya, memohon agar supaya alam kuburnya dilapangkan, diampuni dosa-dosanya, dan itu kayaknya merupakan hadiah terindah buat mereka semua yang sudah meninggal dunia. Kalau ziarah kubur itu memang karena ingin, walaupun kita bisa mendoakan dari rumah gitu ya, kita bisa yasinan dari rumah, tapi memang
karena juga untuk pemeliharaan kuburnya sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah sih di sini udah pada kenal semua, jadi pada petugasnya udah pada ya, kena karena saking jadi rutin. jadi kalau misalkan bunganya udah ini harus diganti gitu kan, ganti. Tadi juga bawa bunga baru ya. Iya, makanya pasnya numpuk. Alhamdulillah. Angie mengungkapkan jika kedatangannya untuk mendoakan almarhum Aji Mas Said tak bersama dengan anak-anak. Angie menyebut jika anak-anak sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Benarkah demikian? Selain ziarah, Angie mengakui kesiapan hatinya menyambut Ramadan. Ia tak kuasa menutupi kebahagiaan dan keharuannya bisa merasakan Ramadan bersama dengan anak-anaknya. Dan Angie menjelaskan jika selama Ramadan ia sudah didapuk untuk mengisi kajian di sejumlah tempat. Namun ia tak bersedia dipanggil ustazah lantaran ia merasa masih dalam proses pembelajaran. Insya Allah, lagi-lagi ini kan saya bukan ustazah. Saya selalu menghindari untuk disebut demikian. Karena bagi saya sharing seperti yang saya lakukan sekarang ini kok rasanya bisa lebih memberikan kemanfaatan tidak buat saya saja ya, tapi mudah-mudahan dengan teman-teman belajarnya saya itu. Dan berbagi satu ayat insya Allah mudah-mudahan siapa tahu itu menjadikan pahala buat saya untuk masuk surga. Masya Allah, sebenarnya itu mutual simbiosis ya, saya pun terkuatkan gitu. Karena dengan saya memberikan ayat-ayat itu, saya juga sekaligus mengingatkan diri saya atas apa yang saya pernah hafal, atau oh ini ya seharusnya begini-begini. Dan ternyata alhamdulillah dengan circle persahabatan saya makin sedikit gitu kan, dan teman-teman juga makin menciut gitu. Alhamdulillah sih, ternyata Allah memberikan teman yang setia dan gak pernah ninggalin aku, yaitu Al-Quran. Ya Mbak Angie ingin dikenal sebagai ustazah atau penyanyi atau komposer? Enggak. Saya hanya pengen dikenal sebagai hamba Allah aja, udah itu udah cukup. Itu udah cukup. Karena bagi saya tuh semua apa yang ada ini kan hanya titipan ya. Sementara di rumah, Angie mengaku sudah menyiapkan menu makanan khas Ramadan di samping kesiapan fisik dan mental atau persiapan diri agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Dirinya gitu ya, Allah yang berkehendak ya, biasalah mempersiapkan kurma dan kawan-kawannya. Tapi memang karena lagi-lagi ini kita lagi kejar tayang tuh buat video klipnya si lagu ini, makanya agak-agak mepet. Kapan tuh ntar akan rilis video klip? Mudah-mudahan minggu depannya, mudah-mudahan. Bismillah ya. Angie mengungkapkan kelagaannya melihat Alia Mas Said menemukan tambatan hati yang berada dalam lingkungan baik secara Islam serta sayang kepadanya. Angie mengaku memberikan dukungan penuh kepada Alia soal kelanjutan hubungannya dengan Thorik Halilintar. Aku kebetulan selalu mungkin aku agak miss gitu ya dengan ini ya. Cuman aku selalu mendoakan agar supaya Alia mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Yang penting dia diberikan petunjuk, didekatkan dengan orang-orang yang insya Allah punya niatan baik terhadapnya, dan dijauhkan dari orang-orang yang Allah Maha Tahu, jangan sampai menyakiti hatinya atau jangan sampai memanfaatkan dia gitu. Kalau kita sih nggak bisa komentar apa-apa ya, kecuali mendoakan yang terbaik, karena apapun yang diperjalankan Allah kepada anak-anak saya, dan mungkin juga semua ibu juga pasti mendoakan yang terbaik lah buat anak-anaknya. Kalau dari sayanya hanya bisa mendoakan agar supaya apapun yang menjadi keputusannya Alia itu harus melibatkan Allah di dalamnya. Artinya rasa itu dari Allah, sehingga yang harus disyukuri adalah bahwa ya Allah berikanlah saya rasa yang tepat.
Bukan hanya dengan Alia, sebagai ibu, Angie juga tak putus komunikasinya dengan Zahwa Masaid yang kini berada di Amerika Serikat. Lantas komunikasi seperti apa yang dilakukan Angie pada Zahwa? Kalau Zahwa, alhamdulillah Zahwa agak intensif gitu ya, artinya Zahwa dia dekat dengan Keanu, jadi Keanu ngupdate gitu loh ke saya gitu kan, Mami Zahwa ini oke gitu. Tapi at the end of the day saya respect dengan semua kesibukan anak-anak saya, jadi nggak mau terlalu banyak ganggu gitu ya, membuat mereka tuh merasa nyaman dengan kehidupan mereka sekarang gitu. Dan ya itu lagi-lagi yang bisa dilakukan adalah mendoakan mereka. Sama kayak Keanu nih, Keanu kesini ya, nanti ternyata bolanya dia agak macet gitu. Yang penting berusaha untuk mengajak anak-anak dalam berbuat kebaikan.